Begini, jadi 100 miliar itu memang betul-betul ada transaksi yang masuk dari awal, memang tidak ditutupi atau disembunyikan. Staf keuangan sudah mencatat, sudah mengetahui, dan saya minta mereka untuk mendokumentasikan. Karena saya sejujurnya sudah mengantisipasi peristiwa seperti ini akan terjadi. Ya, tetapi kenapa waktu itu kita batasi? Karena kita tahu sensitivitas, karena Bang Maming yang sendiri kan sedang kena kasus hukum. Jadi komplikasi yang terjadi hari ini 3 tahun lalu saya sudah memikirkan. Oleh karena itu kita coba kanalisasi supaya tidak menimbulkan komplikasi atas opini-opini publik yang bisa merugikan NU. Lalu apakah PBNU sebagai institusi terlibat? Ya pasti tidak. Karena ya seperti biasa bendum siapapun di PBNU atau di bandom-bandom NU atau di lembaga ya biasa kan mencari tugas bendum, salah satunya fundraising atau penggalangan dana. Jadi dia mencari uang, memasukkan. Kebetulan dalam kasusnya Bang Maming ini kan dia mendapat sangkaan korupsi yang akhirnya menjadi vonis. Tetapi kita sampaikan bahwa PBNU sama sekali secara kelembagaan tidak terlibat dalam konteks korupsinya, bahkan dalam konteks fundraisingnya pun tidak. Wong saya yang bendahara aja tidak terlibat. Tetapi kemudian ketika masuk kan kita harus mengelola nih, karena apapun ini kan punya potensi yang membuat image NU tidak benar. Jadi kita meminta untuk Bang Maming mengambil sebagian dari dana ini yang akhirnya tidak disumbangkan ke NU. Itulah kemudian terjadi pengembalian dana, dan itu diakui oleh kubu mereka bahwa memang sebagian besar dari dana tersebut diambil kembali untuk operasional Bang Maming sendiri sebagai bendung. Karena kan dia memang menjadi bendung sampai mungkin setelah vonis ya baru dinonaktifkan atau diganti gitu. Intinya begini, ada beberapa hal yang secara pendek adalah pertama, ketika memasukkan uang kita semua kan tidak tahu bahwa itu memang tugas bendung, beliau memasukkan dan beliau dari awal yakin uang yang dimasukkan itu tidak ada hubungannya dengan tindak korupsi. Belakangan kan memang terbukti itu bukan uang korupsi, karena sangkaan korupsi yang kena kepada Maming ini terjadi ketika beliau jadi Bupati 2012 sampai 2018, masuk PBNU 2022. Maksud saya begini, oke, uang masuk tidak ada yang ditutupi dari awal, uang keluar tidak ada yang ditutupi dari awal. Tetapi kita semua seharusnya punya kesadaran menjaga NU. Ini barang sudah tidak ada masalah, tiba-tiba beberapa orang meramaikan soal potensi TPPU. Sesungguhnya apakah motivasi mereka menjaga NU atau menggunakan kekhawatiran soal TPPU ini, apalagi sampai level pembubaran PBNU, untuk memenangkan pertarungan opini pada hari ini? Menurut saya seharusnya para pihak jika punya perbedaan pandangan, mari duduk, mari tabayun, mari saling klarifikasi. Kalau ada kesalahan, tunjukkan saja kesalahan apa yang diperbaiki. Tapi jangan mengancam, apalagi mengorbankan nama baik dan eksistensi NU. Jangan orang-orang itu ada yang mengatakan ini melakukan demi mengamankan NU, tetapi sesungguhnya justru mengumbar informasi yang bisa menurunkan citra NU. Menurut saya begitu.